Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Aulia Tarmedi, dan pada kali ini saya akan membahas tentang bencana alam seperti vulkanisme, banjir, dan tanah longsor pada mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas. Saya akan membahas tentang vulkanisme, pengertian dari faktor gempa bumi dan tsunami, dan jenis gempanya, dan bagaimana hubungannya antara gempa bumi dengan letusan gunung Merapi dan tsunami. Kemudian saya juga akan membahas tentang banjir dan tanah longsor. Baik, pertama saya akan membahas tentang gunung meletus. Jadi gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api ini berkaitan dengan proses dan material yang dikeluarkan ketika gunung api itu meletus. Efek dari bahaya letusan gunung Merapi ini adalah adanya lelehan dari lava, awan panas, lahar, dan abu pasir vulkanik. Baik, berikut adalah penelitian dari gempa bumi. Jadi gempa bumi adalah getaran bumi yang disebabkan oleh peristiwa pelepasan energi karena pecahan dan jeratan batuan pada bagian dalam bumi atau kerak bumi secara tiba-tiba. Ada dua tipe gempa bumi yang umum, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Baik, berikut adalah penelitian dari gempa bumi. Jadi gempa bumi adalah getaran bumi yang disebabkan oleh peristiwa pelepasan energi karena pecahan dan jeratan batuan pada bagian dalam bumi atau kerak bumi secara tiba-tiba. Ada dua tipe gempa bumi yang umum, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Baik, sebelumnya saya juga menjelaskan ada jenis gempa bumi, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Yang pertama adalah gempa vulkanik yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, di mana gempa vulkanik ini terjadi ketika getaran di permukaan yang dipicu oleh aktivitas vulkanik atau gunung berapi. Jadi ketika terjadinya proses injeksi magma ke batuan sekitar juga yang memicu gempa. Jadi jenis gempa ini kerap menjadi satu tanda umum ketika gunung berapi sedang bergejolak. Jadi salah satu gempa bumi yang terbesar yang disebabkan oleh aktivitas letusan gunung Merapi ini adalah kejadian di Selat Sunda. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1883 dan menyebabkan getaran di sekitaran Anyar, Banten. Baik, selanjutnya adalah gempa tektonik. Jadi gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh jeratan lempeng-lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Jadi yaitu adalah pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang kecil hingga yang besar. Contohnya gempa bumi yang sering terjadi di negara Indonesia ini adalah yang paling terkena adalah gempa Banda Aceh pada tahun 2004, kemudian gempa bumi di Padang pada tahun 2009, dan gempa di Jogja. Untuk perbedaan antara gempa tektonik dan gempa vulkanik ini terletak pada penyebab utama gempa dan lokasinya. Jadi gempa tektonik ini kan karena terjadinya di dalam lempeng bumi, sedangkan gempa vulkanik itu jadi di sekitaran gunung berapi. Baik, jadi gempa bumi ini untuk hubungannya antara gempa bumi dan gunung meletus itu ada kaitannya, karena gempa bumi juga mempengaruhi aktivitas gunung berapi dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Bahkan dalam kasus tertentu, gempa bumi juga bisa menjadi pemicu atas terjadinya letusan gunung berapi. Namun letusan ini hanya bisa terjadi apabila gunung tersebut memang berpotensi akan meletus atau erupsi. Jadi adanya kegiatan aktivitas kegempaan akan membuat ruang-ruang penyimpanan magma di sekitaran gunung itu akan mendapatkan tekanan secara signifikan. Jadi jika di kawasan gunung berapi itu terjadi gempa, baik itu tektonik atau vulkanik, maka kemungkinan besar itu akan terjadi tekanan magma dan akhirnya gunung erupsi. Gempa itu bisa terjadi sebelum, sedang terjadinya, atau setelah meletusnya gunung berapi. Contohnya itu adalah letusan gunung berapi di Soputan Bromo dan juga Sinabung. Dan juga yang terjadi terakhir ini adalah kejadian erupsi di Sumatera Barat. Jadi tak hanya berdampak pada gunung berapi saja, getaran akibat gempa ini juga mempengaruhi di lingkungan sekitarnya. Kalau pada getaran yang kecil itu tidak akan terjadi kerusakan secara parah, namun sebaliknya
Jadi tergantung kecil atau besarnya skala Richter itu akan berdampak pada kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi tersebut. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang banjir. Jadi banjir adalah luapan air dalam jumlah besar di luar batas normalnya, terutama di atas tanah yang biasanya kering. Beberapa penyebab banjir ini adalah curah hujan cukup tinggi dan keruntuhan tanggul atau struktur pelindung lainnya. Ada 3 jenis banjir, yaitu banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pantai. Jadi yang pertama adalah banjir bandang. Banjir bandang ini adalah banjir terjadi yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang cukup besar yang disebabkan oleh terbentuknya aliran pada alur sungai. Selanjutnya adalah banjir sungai. Banjir sungai ini adalah banjir yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Penyebabnya itu adalah ada naiknya permukaan laut yang seringkali akibat badai, gelombang pasang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Sedangkan banjir pantai itu adalah banjir yang disebabkan oleh naiknya permukaan laut karena seringkali terjadinya badai, gelombang besar, gelombang pasang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Selanjutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah deratan tanah atau deratan batuan secara massa yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Daratan ini dikendalikan oleh kondisi geologi, curah hujan, dan kemiringan lereng. Ada beberapa jenis tanah longsor, yaitu rayapan, luncuran, jatuhan, dan aliran. Oke, ini adalah proses terjadinya tanah longsor. Jadi jika air yang meresap dalam tanah akan menambah bobot tanah, jika air tersebut menembus sampai ke tanah dalam, kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi lincir dan tanah pelautan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Ada beberapa penyebab terjadinya bencana tanah longsor, salah satunya itu adalah hujan. Ancaman tanah longsor biasanya mulai pada akhir tahun karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang ini akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dan jumlah besar. Hal ini mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga menjadi retakan dan meretahnya tanah permukaan. Ketika hujan, air ini akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah yang cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan ini, intensitas hujan tinggi biasanya sering terjadi sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang meretah di air ini akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan jeratan lateral. Bila ada perponan di permukaannya, tanah longsor ini dapat dicegah pada air akan diserap oleh tumbuhan. Tanah atau tumbuhan juga akan berfungsi mengikat tanah. Oke, sekian dari materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.